Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil hakim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa dan bagaimanapun kondisi kita pada siang hari ini, maka yang paling bagus adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan setiap hari, setiap detik, setiap waktu, itu sesungguhnya jauh lebih banyak ketimbang masalah-masalah yang kita anggap sebagai sebuah musibah. Itulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang membaca doa yang pendek. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua posisi dan keadaan. Mudah-mudahan kehadiran kita pada siang hari ini di tempat ini menjadi bukti yang jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bahwa kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Hadirin, dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dan keterangan ini juga dimuat oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, dikisahkan bahwa suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah secara singkat di hadapan para sahabat. Yang kejadian ini terjadi di desa kecil yang namanya Baqi', yang sekarang sudah menjadi pemakaman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang hari ini berinfak, maka saya akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Mendengar pernyataan ini, ada salah seorang Arab Badui yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajahnya tidak terlalu ganteng. Dia yang sedang menggiring onta mengatakan, "Saya ya Rasul." Para sahabat-sahabat yang lain ada yang mencoba-coba untuk mengomentari dengan mengatakan, "Siapa sih Anda?" Ada yang mengatakan juga bahwa ontanya itu lebih ganteng daripada wajahnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, jangan begitu. Kemudian beliau berkata, qad aflahal muzhidul mujhid. Sungguh beruntung orang yang zuhud dan bersungguh-sungguh. Ini yang pertama. Yang kedua, kisah ini disebutkan oleh Syekh Aid Al-Qarni di dalam kitab beliau La Tahzan, bahwa suatu waktu beliau menghadiri i'tikaf di siang hari di Masjidil Haram. Ketika menunggu waktu zuhur dan orang kemudian masing-masing menunggu waktu azan, ada seorang laki-laki tua yang tidak terlalu dikenal oleh jamaah. Penampilannya sederhana sekali. Dia kemudian berdiri, mengambil beberapa gelas, mengisi air zam-zam, kemudian dikelilingi dan diberikan kepada jamaah yang dekat dengan dia.
Selesai air zam-zam itu diminum, diambil lagi sampai waktu zuhur tiba. Yang kedua, yang ketiga, beberapa waktu yang lalu di sebuah masjid di Boyolali, Jawa Tengah itu, kebiasaan para takmir masjid itu setelah sholat Jumat biasa menghitung kotak amal. Itu kebiasaannya. Nah, ketika mereka menghitung kotak amal ini berhari-hari, biasanya yang ramai adalah hari Jumat. Dihitung biasanya uang yang masuk itu uang-uang recehan, 500.000, 500.000, 2.000, 500.000, 2.000. Itu yang meramaikan biasanya kotak amal. Nah, yang menarik adalah dari sekian jejeran uang recehan ini, ada uang 50.000 yang begitu rapi dimasukkan ke dalam kotak amal itu. Para takmir kemudian mereka-reka siapa sang dermawan yang selalu memasukkan uang 50.000 itu. Dan ini setiap Jumat, bertahun-tahun 50.000 selalu ada. Dalam bentuk yang sama, lipatan yang sama. Tapi yang menarik juga mereka tidak mengetahui siapa yang memasukkan itu. Dan belum terlalu lama juga, ya, ketika mereka berkunjung setelah selesai sholat Jumat makan di warteg, mereka kemudian baru mengetahui ternyata yang memasukkan uang 50.000 itu adalah Pak Haji, pemilik warteg itu. Itu ditandai dengan 2 hari setelah kematian beliau itu, uang itu juga menghilang. Karena memang masyarakat bisa dihitung dan bisa diterka. Nah, Bapak-Bapak sekalian, dari 3 riwayat kisah yang kami sampaikan pada kesempatan ini, ingin mengambil sebuah hikmah sederhana, bahwa ternyata kebaikan itu sangat mudah dilakukan oleh orang-orang yang Allah mudahkan untuk melakukan kebaikan itu. Dan Allah itu adalah sumber kebaikan. Kebaikan itu diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki melakukan kebaikan itu. Hikmah kedua adalah bahwa ada orang-orang di muka bumi ini yang memiliki cara sendiri untuk menulis sejarahnya sendiri, untuk menulis sejarah kesalehannya sendiri, dengan cara-cara sederhana, dengan kebaikan-kebaikan sederhana yang mereka lakukan, menjadi mereka orang-orang yang dikenang. Tidak terlalu besar sejarah itu, tapi bagi pribadinya itu merupakan sejarah besar. Nah, karena hidup ini, usia biologis kita adalah usia yang terbatas. Dan ini masalah kita, masalah keterbatasan waktu. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati baina sittina ila sab'in." Bahwa usia umatku itu berada pada angka maksimal 60 sampai 70 tahun lamanya. Mereka mati pada usia-usia rata-rata seperti itu. Ada yang meninggal pada usia-usia yang melebihi itu, tapi kata Rasulullah, aqalluhum ma yujawizu dzalika. Sedikit orang yang melampaui batasan itu. Karena itu kemudian masalah kita semua adalah masalah keterbatasan waktu. Kita akan mati pada usia-usia yang tidak terlalu lama. Tidak seperti dengan umat-umat terdahulu. Nah, karena itu kemudian tugas kita adalah membuat usia kenangan. Membuat usia kenangan yang panjang, melampaui usia biologis kita. Karena para ulama mengatakan bahwa usia itu bisa diperpanjang dengan 3 cara. Yang pertama adalah diperpanjang secara hakiki. Orang yang rajin bersilaturahmi dengan tidak, sebagian ulama mengatakan diperpanjang usianya secara hakiki. Bisa jadi usianya 50 tahun karena dia rajin bersilaturahmi, diperpanjang menjadi
Lebih dari itu. Masalahnya dia tidak pernah tahu sudah diperpanjang atau tidak. Yang kedua, cara usia diperpanjang itu adalah dengan cara dijadikan dia berkah. Usia nominalnya sangat sedikit, tapi berkahnya luar biasa. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Riyadhus Shalihin, banyak yang tidak tahu bahwa usia cuma 45 tahun. Meninggal pada usia itu. Imam Al-Banna, Syekh, pemimpin Ikhwanul Muslimin, Al-Banna, meninggal pada usia 42 tahun. Imam Syafi'i 55 tahun. Umar bin Abdul Aziz pada umur 39 tahun lebih beberapa bulan. Singkat sekali. Tapi ternyata usia keberkahan itu menjadikan usia mereka selalu panjang. Selalu. Dan yang ketiga adalah cara usia itu memanjang adalah dengan cara usia itu selalu dikenang. Orangnya sudah meninggal, orangnya sudah berkalang tanah, tapi namanya selalu dikenang oleh banyak orang. Nah, kata para ulama, adz-dzikriyatu umrun tsani. Kenangan-kenangan indah itu merupakan umur kedua seseorang. Karena sejarah ini sudah ditulis oleh orang-orang yang menorehkan sejarah buruk dan sejarah baik. Sejarah buruk ada Fir'aun, ada Abu Lahab, ada Musailamatul Kazzab, dan orang-orang yang seide dengan mereka. Mereka sudah mengisi hidupnya dan meninggalkan sejarah buruk. Dan ada juga orang-orang yang baik sudah meninggalkan sejarah kebaikan. Ada Musa, ada Ibrahim, ada Muhammad, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali dan seterusnya, dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Mereka sudah meninggalkan dunia ini, tapi meninggalkan kenangan-kenangan yang baik. Karena itu tugas kita adalah tidak perlu memikirkan usia biologis. Yang perlu kita pikirkan adalah usia kenangan kita. Akan seperti apa kita akan meninggalkan dunia ini. Karena orang yang dikenang kebaikan-kebaikannya adalah merupakan usia kedua. Sementara orang yang selalu diceritakan keburukan-keburukannya adalah bahkan selama masih dia hidup merupakan kematian yang dipercepat. Dan untuk usia kenangan ini, Nabi Ibrahim alaihi salam secara khusus pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Rabb, jadikan aku menjadi bahan pembicaraan yang baik bagi orang-orang sesudahku. Karena itu kebaikan itu tidak terlalu jauh dari kita. Seperti orang-orang yang tadi yang kita ceritakan. Dia bisa berinfak dengan apa yang dimiliki walaupun wajahnya lebih buruk daripada onta. Pak Haji tadi, orangnya sudah meninggal tapi dikenang di kemudian hari. Dan laki-laki yang di Masjidil Haram tadi itu. Apa yang bisa membuat usia mereka menjadi panjang? Mungkin salah satu sebabnya adalah mereka melakukannya dengan keikhlasan. Karena keikhlasan itu membuat amal itu menjadi panjang dan umur panjang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim.